Bukan lagi rahasia umum, Indonesia merupakan negara yang terkenal akan rempah-rempahnya. Begitu terkenalnya Nusantara akan rempah-rempahnya, membuat Indonesia dikenal di dunia terutama bangsa Eropa. Bahkan abad ke-15 dikenal sebagai abad rempah-rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman RS YouTube. Pada selamat sore hari ini saya bersama Kang Bayu. Dan mohon maaf mungkin akhir-akhir ini kami dari tim RS YouTube jarang membuat video atau jarang bikin konten. Karena memang jujur satu kesibukan, yang kedua kami ngedon. Kenapa? Karena sampai targetnya sebenarnya kami di akhir tahun kemarin tuh kita udah sampai di 2000 subscribe dan udah melebihi 4000 jam tayang, tapi ternyata kita gagal gitu. Cuman hari ini kita akan kembali lagi dan insya Allah kedepannya kita akan menyuguhkan kembali, dan kita akan membuat YouTube yang lain, kreator yang lain. Mungkin dari yang sudah kan kita ada masak juga ya, tutorial masak, terus anak-anak juga ada dari bisnisnya, dan juga pengenalan tempat-tempat yang bersejarah. Nah mungkin kedepannya juga saya dan Kang Bayu ini akan coba menyuguhkan lagi hal-hal yang lebih seru, di salah satunya mungkin tempat-tempat yang juga bisa mistis, atau juga tutorial masak ya. Masak-masakan, nanti kita bikin tutorial masak ala-ala di desa perkampungan atau di perkampungan gitu kan. Itu, ya. Dukung terus dan support kami agar channel ini berkembang. Terima kasih. Dan kami juga akan membuat atau menyuguhkan video bertema alam. Kali ini kita akan jalan-jalan ke depan ya, kita akan ke kebun dan melihat di kebun ini kan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat gitu. Bahkan mungkin kami menyebutnya ini adalah apotek hidup gitu. Untuk itu mari kita ikut terus perjalanan kami selanjutnya. Contohnya seperti ini hutan nih. Ini seperti ini kan tanaman memiliki Tanaman obat sih sebetulnya. Kalau di kampung ini namanya makan. Ini di kampung namanya jukut bau ya. Jukut bau ya. Atau obat-obatan ini biasanya kalau misalkan ada anak kecil yang luka langsung di kayak gini nih. Di sini ya. Ini peras sampai ada keluar air langsung ditempelin aja gitu. Oh berarti ini mengandung antibiotik ya? Ya. Ini kalau bahasa latinnya apa ini? Bahasa Latin. Kalau nggak salah obat-obatan ini selain antibiotik juga dia bisa ngobatin luka dalam ya? Luka dalam ya. Mengenal potensi bandotan. Bagi petani, tumbuhan bandotan sangat tak disukai. Tumbuhan bernama Latin Ageratum conijodies Linn. Ini menjadi gulma bagi tanaman utama. Di kawasan Keduk, lebih dikenal dengan tumbuhan wedusan. Inilah obat herbal untuk infeksi luka. Mengapa bandotan tak disukai petani? Ini disebabkan bunga putih lembut yang mudah terbawa angin membuat gulma ini mudah menyebar. Tingkat perkembangbiakannya pun tinggi dengan pertumbuhan yang cepat. Sebab itu gulma ini sulit diberantas. Namun bagi petani organik, sebenarnya bandotan memiliki manfaat sebagai pestisida nabati. Daunnya ditumbuk dan disemprotkan ke tanaman sebagai penolak dan penghambat perkembangan serangga. Baru-baru ini, sejumlah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto juga menemukan manfaat lain tumbuhan bandotan. Ekstrak tumbuhan bandotan ternyata bermanfaat sebagai obat herbal luka yang lengkap. Ketua Tim Program Kreativitas Mahasiswa, Meliani Permata Saputri menerangkan, penelitian ini berawal dari banyaknya kasus luka yang terinfeksi bakteri. Seringkali, luka yang terinfeksi menimbulkan peradangan dan memicu bahaya sekunder. Masalah luka infeksi tak bisa diobati dengan satu obat sekaligus. Jarang ditemui ada obat kimia yang berkhasiat sebagai antibakteri sekaligus antiinflamasi atau peradangan. Sebab, obat harus mengandung beberapa senyawa sekaligus. Padahal konsumsi obat kimia sintetik berlebihan memiliki efek samping yang berbahaya. Luka dalam ini sebenarnya bagus untuk kesehatan itu, untuk di dalam tubuh ya. Iya, dalam tubuh ini kan bisa
bisa diseduh ya, diminum. Ya, cuman masyarakat kita ini awam sebetulnya, karena ini bermanfaat Pak. Ini herbal sebetulnya. Babadotan ini kalau di hidup kita namanya hidup baru. Jadi banyak sekali tumbuhan yang liar tapi sebetulnya bermanfaat sebenarnya. Ya itu. Yuk kita lanjut. Selain babadotan juga kita kan punya yang namanya apa itu, kumis kucing. Kumis kucing. Betul. Ya. Cuman pada saat ini mudah-mudahan kita dapat tanamannya. Coba kita lihat dulu di atas ya. Kumis kucing. Mudah-mudahan dapat sih sebetulnya. Ada ya, mudah-mudahan ini seperti ini serai nih. Serai ini selain untuk sayur mayur juga ini bermanfaat untuk kesehatan juga Kang Bayu. Betul. Salah satu untuk jadi kodogan ya, herbal. Ya, untuk herbal. Biasanya dicampur sama jahe merah. Ya, itu lebih bagus itu. Ini sebetulnya di kampung ini sangat banyak sekali tumbuhan yang bermanfaat yang mungkin masyarakat di sini sepele gitu kan. Ya. Tapi sebetulnya ini kalau di luar negeri harganya mahal kan? Oh, mahal sekali itu. Karena langka kan di luar negeri. Ini seperti ini. Ini kan campuran bahan obat dan juga bisa buat sayur mayur tuh kayak daging, terus kita juga ngeliwat nasi. Iya, seperti ada min-minnya sebenarnya. Seperti ada min dan vitamin juga ada. Iya, betul. Ya, Mak. Ke atas yuk, lihat. Lihat apa lagi? Di sini juga ada kucai tuh, ini kucai. Ini kucai itu apa ya namanya? Konduren ini bagus banget. Bagus. Ini kucai juga sama untuk menyembuhkan luka. Ini luka-luka bakar juga pakai kucai, dan kucai ini diperas-peras begini aja. Light guys. Dimasukkan ke itu ya, ke lukanya. Kita langsung sembuh. Nah, ini kita ada pila Kang Bayu nih. Nah, ini kita sudah di saung. Saung ini punya siapa, tapi yang jelas saung ini atau pila ini tidak ada tempat duduknya. Apa emang udah rusak? Tapi ini pila ini, ini untuk pengairan, mungkin untuk menyiram tanaman ya. Itu seperti itu, ada airnya kan. Oh iya, ini mantap banget untuk menyiram tanaman. Kita coba. Ini teman-teman untuk menyiram tanaman. Ya. Ini ternyata bukan pila untuk istirahat, tapi ini emang untuk menyiram kebun gitu. Ya, kita ke atas sana. Ini juga ada teman-teman juga di sini yang dia juga lagi mungkin lagi santai-santai. Kang Bayu buka laptop, mungkin dia penasaran, pengen lihat apa sih nama latinnya. Tadi masih kumis kucing, nama latinnya jukut bau. Yang kita tahu jukut bau itu bermanfaat sebetulnya, cuman kurang dimanfaat oleh masyarakat. Cenderung masyarakat ketika kena penyakit itu belinya obat bahan yang mengandung kimia terus gitu. Sebenarnya kalau misalkan di kampung itu lebih bagus karena tidak terlalu terkontaminasi dengan kimia yang berbahaya. Berbahaya. Ini kita Kang Bayu lagi cek nih, apa sih bahasa latinnya gitu. Penasaran? Jukut bau itu bahasa latinnya itu lah Ageratum conijoides. Itu nih kan sangat bermanfaat. Ayo, ini kita ada Pak Paru ini kebunnya punya Pak Paru. Iya dong, Bos. Ini Pak Paru pegang-pegang HP terus biar apa ini? Kita lagi live, Bos. Oh, ini juga lagi live, Pak. Sekarang medsos bener-bener ya. Kita lagi bikin video, ini juga lagi live juga ini. TikTok. Berarti kalau lihat nih, mana itu kameramen. TikTok sama ini. Ya, teman-teman, ini kita di kebun cabe. Pak Nesta, sini merapat Pak Nesta, kita luar bikin biasa. konten. Ini di kampung sangat luar biasa ya cabe. Ini cabe merah. Ini tanah yang mau dijual Pak. Udah lumayan ya, alhamdulillah ini rindang sekali. Buah-buahannya lumayan, masyarakat sekitar ini bercocok tanam, walau tempatnya sebetulnya tidak begitu rindang karena banyak pohon-pohon tinggi, tapi karena yang nanamnya profesional, tapi buahnya good. Nih, luar biasa, buahnya rindang sekali. Ini juga sama nih ke atas nih, semua perkebunan cabai. Jadi teman-teman
walaupun di pandemi COVID dan hari ini kita pasca pandemi COVID, sebetulnya masyarakat kampung itu tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena mereka bercocok tanam juga bagus. Cuman susahnya itu ketika menjualnya, ini yang jadi permasalahan. Jadi cocok tanam bagus, hasil melimpah, pas dijual itu murah. Seperti pisang. Pisang ini pohon pisang semua. Banyak pohon pisang di kampung-kampung ini, pasti komoditasnya adalah hortikultura. Sayur mayur juga. Terus pisang, singkong, ini ada bambu juga, bukan bambu, tebu ini. Di sini namanya terubuk. Itu ini sangat luar biasa sekali, tanahnya gembur. Cuman pas pandemi begini, pisang sebesar ini aja nih kita di sini dulu lagi normal pisang segede gini bisa sampai 50.000 kalau udah matang. Hari ini paling 7.000 rupiah. Pisang seperti ini di sini. Nah kalau di Jakarta juga susah untuk menjual karena memang masyarakatnya tidak ada gitu, karena tidak ada yang berani keliling-keliling jualan, apalagi pas PPKM waktu itu ya, waktu beberapa hari yang lalu PPKM darurat. Nah hari ini alhamdulillah status PPKM kita sudah turun, kita juga udah bisa mudik. Selama 3 tahun kita tidak bisa berkumpul ya. Bagi teman-teman yang di Jakarta atau yang di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan yang pengen mudik, alhamdulillah hari ini kita bisa mudik ya, asalkan kita booster vaksin tahap ketiga. Itu syarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, harus booster dulu. Tapi alhamdulillah itu udah mengendurkan, atau kita istilahnya bisa lah berkumpul dengan keluarga, merayakan hari kemenangan kita, Hari Raya Idul Fitri. Hari ini saya hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Kita masih ada 6 hari lagi atau 7 hari lagi berpuasa. Manfaatkanlah momentum ini. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi dengan puasa yang akan datang. Karena puasa ini sakral sekali dan adanya di setiap setahun sekali gitu. Terkecuali mungkin puasa-puasa yang dianggaplah puasa Senin Kemis, itu biasa selaku umat Islam kita melaksanakan puasa Senin Kemis ini udah tidak aneh. Nah teman-teman, ini lihat lagi ya, ini juga ada nih pohon durian ini. Tanaman durian ini pendek, ini jenis pusangking punya Pak Haji. Ini Pak Haji Agus Asmat. Izin Pak Haji, saya nge-review kebunnya. Ini saya bersama tim, ada Pak Kadus Fahru juga, kepala dusunnya, tadi ada Kang Bayu juga di bawah. Saya nge-review kebun Pak Haji karena memang sangat penasaran. Bagus sekali ini Pak Haji. Pak Haji ini asli Bekem. Apa itu Bekem? Betawi Kemanggisan. Jadi orang Jakarta menjuruk ada di Sukabumi, di Gunung Malang bercocok tanam. Beliau memperkerjakan masyarakat lokal atau mengurangi pengangguran lah itu. Jadi Pak Kadus Fahru, ini kan itu ini kebunnya Pak Kadus ya? Ya betul Pak. Itu ada buah turubuk yang itu Pak? Udah bisa diambil. Ya boleh Kita diambil ambil Pak. ya. Kita buat nanti buka puasa Pak. Ini untuk Ini kebunnya Pak Kadus Fahru nih. Ini sekat ini antara Pak Haji, ini sebelah sini Haji Asmat, yang sebelah sana Pak Kadus, orang tua Pak Kadus. ini sudah banyak Pak yang berbuah, kita ambil. Ya boleh Pak. Boleh, nanti saya bagi juga. Turubuk. Turubuk nih. Ini udah ada isinya nih. Kita ambil, kita panen. Kita cari lagi. Ini sejenis bambu ya, sejenis tebu. Sejenis ya. Masih udah banyak Pak. Kita ambil Pak. Kita panen. Ini satu nih, Bang. Ini Bang. Bang kamera sini kita ambil nih. Ini udah ada nih Bang. Ini udah ada isinya, kita bisa ambil. Kita panen. Ini udah bisa nih. Emang sih pohon ininya kurang ini. Kurang montok. Oh ini jelek. Kita cari lagi. Ini Bang, mantap. Ini udah bisa diambil nih. Oh, ini yang besar ya, Pak ya? Besar nih. Kita ambil. Tuh kan. Ini Bapak panen buat dimasak ntar buka, Pak? Ya, kita ini buat buka puasa. Oh, kirain buat sekarang.
Gak boleh ya Pak puasa Pak? Jangan dong, kita kan umat muslim. Banyak Pak, ini ada nih. Ini udah bisa diambil nih. Tapi isinya belum ini, belum gede ini. Ini udah ada isinya. Ini Bang. Banyak ternyata Pak ya? Banyak, emang kan ini ditanam. Iyalah ditanam Pak, masa tumbuh sendiri Pak? Hari-hari Pak, kalau Oh. tidak punya uang kan kita bisa ambil di kebun. Dan bisa buat menghemat uang Pak? Betul, Hemat pangkal kaya Pak ya? betul sekali Bapak. Adik-adik harus hemat adik-adik. Nih Bang, masih banyak nih, ada satu lagi nih. Kita panen lagi. Nih, cara memanennya kita potong, kita ambil. Pisang udah ada yang matang, tapi kita gak bawa golok. Ini ada nih, satu lagi. Tapi udah ada isinya, tapi belum ini ya, belum gede, belum besar. Kalau ini pohon cengkeh Bang, tidak ada buahnya, belum musim kayaknya. Kita cari-cari lagi, cari-cari lagi. Tidak. Oh, Nah teman-teman, tadi itu kita ngambil turubuk ya, bambu, tapi itu sayur sebetulnya, bukan bambu sih, apa, tebu yang isinya ada telurnya di dalamnya gitu, seperti ini. Coba lihat, Ini ya, memang Kang. Pak Kadus Fahru ya, ini bukan bambu sih sebetulnya, ini bukan tebu, ini turubuk, ini dalamnya ada telurnya, dimasak enak. Kalau kita lihat buka ya, coba aja dipesek, kupas dulu, bahasa di sini dipesek. Dikupas enak ya. Pesek ini lagi Enak puasa. nih. Jangan lagi puasa, nggak boleh. Oh iya, dimakan. Tapi lihat aja dalamnya dulu. Kayak apa dalamnya? Ini bagi orang Sunda mah pada tahu lah, pada apa ya. Tapi ini Bang, kalau ini bisa dimakan. tidak aku namanya. Nih seperti ini di dalamnya tuh. Tuh, ini telurnya itu. Ini enak. Ini gurih sekali nih. Ini enak. Tuh. Dimasak enak. Ini seperti bunga kol. Ini nih. Nah ini teman-teman, ini bisa lihat yang kita injek-injek pun sebetulnya ini ubi nih, singkong ini, ubi itu ya, ubi jalar. ubi jalar ini. Semua yang ditanam di sini itu, ini kan ubi ya, berbuah dia. Beti, bahasa dia mah beti. Nah ini yang segede gini tuh. Ini yang kecilnya ini tuh, ini ubi cilembu, kayak jenis ubi cilembu gitu tuh. Masih kecil juga di sini ada. Yang kita injek-injek itu semua, ini kucai ini tuh. Ya, tadi ya, ini kucai itu. Banyak sayur mayur, ini juga sering dibikin meme ya, ini jaat katanya. Kamu jaat sekali, ini jaatnya nih tuh. ini pohonnya nih, melambat ya. Kalau jaat ini satu keluarga dengan kacang-kacangan ya, jenis kacang-kacangan ya. Ini jaat, dan kita juga banyak melihat di sini ada kunyit juga nih, ini kunyit bermanfaat sekali ini pohon seperti ini tuh. Ini buat obat juga, buat sayur-sayuran juga tuh. Ini kenapa kalau di kampung kita ini apotek hidupnya sangat segar gitu kan. Ini bahan obat juga, buat sayur mayur juga, udah untuk rempah-rempah juga kan, untuk bahan-bahan sayuran gitu. Kang Bayu, ini kan beberapa macam tanaman di sini selain mengandung bahan obat-obatan juga memang sayur-sayuran ya, seperti tadi ya, ada kuning, ini jenis jahat, ini bahasa Latin jahat apa sih? Paradox, protectus. Ini enak buat lalapan. Kalau orang Sunda kata teman saya yang orang luar di kampung ini terlalu berlimpah luah, jadi ya kayak gini malah udah buang aja.
Ya sebenarnya terlalu banyak mungkin makanannya. Kalau tinggal di kampung itu tidak mungkin kelaparan sebetulnya. Kenapa? Karena sumber protein, sumber makanan itu banyak. Betul. Kalau tidak ada nasi, masih ada. Ini bisa singkong. ini dibikin nasi ini. Ini seperti kacang-kacangan kan, dia keluarga kacang-kacangan tuh. Ini kayak gini bijinya. Ini enak, ini kalau direbus empuk dia enak. Kayak makan kacang mede gitu. Nah, teman-teman kalau di kampung ini jangan takut kelaparan. Tidak ada nasi, banyak penggantinya. Seperti ini singkong nih. Singkong ini pengganti nasi karena sama-sama karbohidrat. Betul. Ini bisa singkong ini sepohon begini aja kita bisa untuk 1 atau 2 hari makan. Karena kandungannya sama seperti nasi, cuman mungkin kita tidak terbiasa aja makan singkong gitu. Karena makanan pokok kita adalah nasi. Itu juga sama. Seperti talas juga sama. Talas kan banyak di sini. Talas juga salah satu bahan makanan itu mengandung karbohidrat juga gitu. Jadi tinggal di kampung kelaparan lucu, berarti memang pemalas gitu. Dan salah satunya yang disampaikan oleh Wakil Presiden juga, 2 batang atau 2 buah pisang itu bisa mengenyangkan gitu. Apalagi singkong ya. Itu satu ini aja bisa sebesar ini nih, bisa cukup makan untuk sehari lah. Kalau singkong kalau kita di sini kan kadang digoreng, rebus gitu, enak untuk kudapan pagi hari dengan kopi atau saat santai juga enak. Ya teman-teman dari situ mari kita lebih ke bawah lagi. Kita lihat juga ini Pak Kadis nih. Mana pisang? Oh iya mantap ya. Ini pisang apa namanya, pisang Ambon. Ini pisangnya bagus sekali. Besar sekali pisangnya. Belum kita jual Pak. Ya masih muda Pak, jangan dijual dulu. Karena harganya belum stabil. Ya memang kalau harga buah-buahan sayur mayur kita kalau ke Jakarta masih anjlok Pak. Iya. Ini Karena juga pandemi ini melandai. Ini buah pala belum saya panen karena harganya masih murah. Jadi saya tunggu mahal dulu. Apa yang saya sampaikan tadi itu? Ini pohon pala juga udah berbuah seperti Iya, sebesar ini kan sudah. ini untuk rempah-rempah kan, rempah-rempah. Ini salah satu rempah-rempah yang zaman dulu itu, zaman Indonesia masih namanya Hindia Belanda, ini nomor 1 bahkan katanya kalau di POC atau di Belanda ini lebih mahal daripada emas. Karena orang yang punya biji pala yang dalamnya ini bukan kulitnya ini ya, ini mah kulit luar, tapi di dalamnya ada biji pala. Itu orang yang memiliki koleksi itu berarti keluarga sultan. Makanya kenapa POC zaman itu turun ke Hindia Belanda ke Indonesia hanya mencari rempah-rempah seperti ini, seperti pala, lada, cengkeh juga, kopi termasuk mungkin jahenya juga, karena ketika musim dingin itu untuk jadi pesangan. Dan salah satu cirinya keluarga sultan di POC atau di Belanda itu di Netherlands adalah yang memiliki stok buah pala. Biji pala ya. Biji pala dalamnya itu yang itu udah kasta tertinggi lah gitu. Bukan lagi rahasia umum, Indonesia merupakan negara yang terkenal akan rempah-rempahnya. Begitu terkenalnya Nusantara akan rempah-rempah, membuat Indonesia dikenal di dunia, terutama bangsa Eropa. Bahkan abad ke-15 dikenal sebagai abad rempah-rempah dan membuat banyak negara yang menjalin hubungan perdagangan dengan Indonesia. Termasuk bangsa Eropa yang sangat tertarik dengan khasiat rempah-rempah Indonesia. Masih di abad ke-15, di lingkungan monarki Eropa, rempah-rempah dikenal sebagai penguat cita rasa. Lalu, pada abad ke-16, dengan kecintaannya terhadap rempah-rempah Indonesia, bangsa Eropa pun mulai serius melakukan eksplorasi rempah. Hal tersebut membuat bangsa-bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam rempah yang mendunia. Namun, tidak hanya bangga, melainkan khawatir karena berdasarkan sejarah. Dijajah Indonesia sejak dulu akibat banyak negara yang ingin menguasai rempah-rempah. Bahkan hingga sekarang bukan hanya keberagaman rempah yang melimpah. Untuk diketahui, berbicara mengenai rempah, selain berfungsi sebagai penguat cita rasa hidangan, rempah-rempah Indonesia juga dikenal dengan khasiat berbagai jenis bahan medis. Berikut 5 rempah Indonesia yang memiliki nilai khasiat baik sebagai penguat rasa maupun bahan medis. Yang pertama, kunyit. Kunyit merupakan rempah dengan ciri khasnya yang berwarna kuning, sehingga orang Sunda pun sering menyebut kunyit dengan sebutan koneng.
Selain berbagai penguat rasa yang bisa digunakan untuk menambah cita rasa. 2. Lengkuas. Lengkuas merupakan rempah yang juga biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Rempah lengkuas ini biasanya ditutup, bisa juga diiris untuk mengeluarkan minyak yang bisa diolah berbagai resep makanan. Yang ketiga, jahe. Jahe merupakan rimpang atau rempah yang juga selalu ada di dapur. Biasanya jahe digunakan untuk masakan semur jenis semur-semuran seperti opor ayam, semur tahu, dan lainnya. 4. Kayu secang. Rempah kayu secang ini untuk bahan penguat rasa dengan bau harum yang dimilikinya. 5. Lada. Rempah jenis lada ini biasa digunakan untuk berbagai jenis makanan sebagai penambah rasa pedas. Oleh karena itu, orang Sunda menyebut lada ini dengan sebutan pedes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Aris YouTube. Pada kesempatan sore hari ini saya bersama Kang Bayu, dan mohon maaf mungkin akhir-akhir ini kami dari tim Aris YouTube jarang buat video atau jarang bikin konten karena memang jujur satu kesibukan, yang kedua kami ngedon. Kenapa? Karena sampai targetnya sebenarnya kami di akhir tahun kemarin tuh kita udah sampai di 2000 subscribe dan udah melebihi 4000 jam tayang, tapi ternyata kita gagal gitu. Cuman hari ini kita akan kembali lagi, dan insya Allah kedepannya kita akan menyuguhkan kembali, dan kita akan membuat YouTube yang lainnya, kreator yang lain. Mungkin dari yang sudah kan kita ada masak juga ya, tutorial masak, terus anak-anak juga ada dari bisnisnya, dan juga pengenalan tempat-tempat yang bersejarah. Nah mungkin kedepannya juga saya dan Kang Bayu ini akan coba menyuguhkan lagi hal-hal yang lebih seru, di salah satunya mungkin tempat-tempat yang juga bisa mistis, atau juga tutorial masak ya. Masak-masakan, nanti kita bikin tutorial masak ala-ala di desa atau di perkampungan seperti itu ya. Dukung terus dan support kami agar channel ini berkembang. Terima kasih. Dan kami juga akan membuat atau menyuguhkan video bertema alam. Kali ini kita akan jalan-jalan ke depan ya, kita akan ke kebun dan melihat di kebun ini kan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat gitu. Bahkan mungkin kami menyebutnya ini adalah apotek hidup gitu. Untuk itu mari kita ikut terus perjalanan kami selanjutnya. Contohnya seperti ini nih, punten nih. Ini seperti ini kan tanaman memiliki tanaman obat sih sebetulnya. Kalau di kampung ini dinamakan ini di kampung namanya jukut bau ya. Jukut bau ya, atau babadotan ini. Biasanya kalau misalkan ada anak kecil yang luka langsung di kayak gini nih. Di sini ya. Ini peras sampai ada keluar air langsung ditempelin aja gitu. Oh berarti ini mengandung antibiotik ya? Ya. Ini kalau bahasa Latinnya apa ini? Bahasa Latin. Kalau nggak salah babadotan ini selain antibiotik juga dia bisa ngobatin luka dalam ya? Luka dalam ya. Luka dalam. Ini sebenarnya bagus untuk kesehatan itu, untuk di dalam tubuh ya. Iya, dalam tubuh ini kan bisa diseduh ya, diminum. Ya, cuman masyarakat kita ini awam sebetulnya karena ini bermanfaat, Pak. Ini herbal sebetulnya. Babadotan ini kalau di hidup kita namanya jukut bau. Jadi banyak sekali tumbuhan yang liar tapi sebetulnya bermanfaat sebenarnya. Ya, itu. Yuk kita lanjut. Selain babadotan juga kita kan punya yang namanya apa itu? Kumis kucing. Betul. Ya. Cuman pada saat ini mudah-mudahan kita dapat tanamannya. Coba kita lihat dulu di atas ya. Kumis kucing. Mudah-mudahan dapat sih sebetulnya. Ada ya, mudah-mudahan. Ini seperti ini serai nih. Serai ini selain untuk sayur mayur juga ini bermanfaat untuk kesehatan juga, Kang Bayu. Betul. Salah satu untuk jadi godogan ya, herbal. Ya, untuk herbal. Biasanya dicampur sama jahe merah. Ya, gula itu merah lebih ya. bagus itu. Ini sebetulnya di kampung ini sangat banyak sekali tumbuhan yang bermanfaat, yang mungkin masyarakat di sini sepele gitu kan. Ya. Tapi sebetulnya ini kalau di luar negeri harganya mahal kan. Oh, mahal sekali itu. Karena langka kan di luar negeri. Seperti ini. Ini kan campuran bahan obat dan juga bisa buat sayur mayur tuh kayak daging, terus kita juga ngeliwat nasi. Iya, seperti ada min-minnya sebenarnya. Seperti ada min, dan vitamin juga ada. Ya, betul. Ya, Mak. Lihat apa lagi? Di sini juga ada kucai tuh, ini kucai. Ini kucai itu apa ya namanya? Ini Bagus. Ini kucai juga sama untuk menyembuhkan luka. Ini luka-luka bakar juga pakai kucai, dan kucai ini diperas-peras begini aja. Live guys. Dimasukkan ke itu ya, ke lukanya. Saya langsung ketemu. Nah ini kita ada villa kan Bayu nih. Nah ini kita sudah di saung, entah saung ini punya siapa, tapi yang jelas saung ini atau villa ini tidak ada tempat duduknya. Apa emang udah rusak? Tapi ini villa ini, oh ini untuk pengairan, mungkin untuk menyiram tanaman ya. Itu seperti itu, ada airnya kan. Oh iya, ini untuk mantap banget untuk menyiram tanaman. Bagus juga.
Ini teman-teman menyiram tanaman. Ya. Ini ternyata bukan gila untuk istirahat, tapi ini emang untuk menyiram kebun gitu. Ya, kita ke atas sana. Ini juga ada teman-teman juga di sini yang dia juga lagi mungkin lagi santai-santai. Kang Bayu buka laptop, mungkin dia penasaran pengen lihat apa sih nama latinnya. Tadi masih kucing, nama latinnya jukut bau. Yang kita tahu jukut bau itu bermanfaat sebetulnya, cuman kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Cenderung masyarakat ketika kena penyakit itu belinya obat bahan yang mengandung kimia terus gitu. Sebenarnya kalau misalkan di kampung itu lebih bagus karena tidak terlalu terkontaminasi dengan kimia yang berbahaya. Berbahaya. Ini kita Kang Bayu lagi ngecek nih apa sih bahasa latinnya gitu. Penasaran? Jukut bau itu bahasa latinnya itu lah Ageratum conijoides. Itu nih kan sangat bermanfaat. Ayo, ini kita ada Pak Paru ini kebunnya punya Pak Paru. Iya dong, Bos. Ini Pak Paru pegang-pegang HP terus biar apa ini? Kita lagi live, Bos. Oh, ini juga lagi live, Pak. Sekarang medsos bener-bener ya. Kita lagi bikin video, ini juga lagi live juga ini. TikTok. Berarti kalau lihat nih, mana itu kameramen. TikTok sama ini. Ya teman-teman, ini kita di kebun cabe. Di Pak cabe ini Nesta, sini merapat Pak Nesta kita luar bikin biasa. konten. Ini di kampung sangat luar biasanya cabe. Ini cabe merah. Ini tanah yang mau dijual Pak. Udah lumayan ya, alhamdulillah ini rindang sekali. Buah-buahannya lumayan, masyarakat sekitar ini bercocok tanam walau tempatnya sebetulnya tidak begitu rindang Cabai Pak Haji. karena banyak pohon-pohon tinggi, Pada tapi merah. karena yang nanamnya profesional tapi buahnya good. Nih. Luar biasa, buahnya rindang sekali. Ini juga sama nih ke atas nih, semua perkebunan cabai. Jadi teman-teman, walaupun di pandemi COVID dan hari ini kita pasca pandemi COVID, sebetulnya masyarakat kampung itu tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena mereka bercocok tanam juga bagus. Cuman susahnya itu ketika menjualnya, ini yang jadi permasalahan. Jadi cocok tanam bagus, hasil melimpah, pas dijual itu murah. Seperti pisang. Pisang ini pohon pisang semua, banyak pohon pisang. Di kampung-kampung ini pasti komoditasnya adalah hortikultura, sayur mayur juga, pisang, singkong. Ini ada bambu juga, bukan bambu, tebu ini. Di sini namanya turubuk. Gitu, ini sangat luar biasa sekali, tanahnya gembur. Cuman pandemi begini pisang sebesar ini aja nih kita di sini dulu lagi normal pisang segede gini bisa sampai 50.000 kalau udah matang. Hari ini paling 7.000 rupiah. Pisang seperti ini di sini. Nah kalau di Jakarta juga susah untuk menjual karena memang masyarakatnya tidak ada gitu, karena tidak ada yang berani keliling-keliling jualan, apalagi pas PPKM waktu itu ya, waktu beberapa hari yang lalu PPKM darurat. Nah hari ini alhamdulillah status PPKM kita sudah turun. Kita juga udah bisa mudik. Selama 3 tahun kita tidak bisa berkumpul ya. Bagi teman-teman yang di Jakarta atau yang di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan yang pengen mudik, alhamdulillah hari ini kita bisa mudik ya, asalkan kita booster vaksin tahap ketiga. Itu syarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, harus booster dulu. Tapi alhamdulillah itu udah mengendurkan, atau kita istilahnya bisa lah berkumpul dengan keluarga, merayakan hari kemenangan kita, Hari Raya Idul Fitri. Hari ini hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Kita masih ada 6 hari lagi atau 7 hari lagi berpuasa. Manfaatkanlah momentum ini. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi dengan puasa yang akan datang. Karena puasa ini sakral sekali dan adanya di setiap tahun sekali gitu. Terkecuali mungkin puasa-puasa yang
ya anggaplah puasa Senin Kemis itu biasa selaku umat Islam kita melaksanakan puasa Senin Kemis ini udah tidak aneh. Nah teman-teman, ini lihat lagi ya, ini juga ada nih pohon durian ini. Tanaman durian ini pendek, ini jenis pusangking punya Pak Haji. Ini Pak Haji Agus Asmat. Izin Pak Haji, saya nge-review kebunnya. Ini saya bersama tim, ada Pak Kadus Fahru juga, kepala dusunnya, tadi ada Kang Bayu juga di bawah. Saya nge-review kebun Pak Haji karena memang sangat penasaran. Bagus sekali ini Pak Haji. Pak Haji ini asli Bekem. Apa itu Bekem? Betawi Kemanggisan. Jadi orang Jakarta menjeruk ada di Sukabumi, di Gunung Malang bercocok tanam. Beliau memperkerjakan masyarakat lokal atau mengurangi pengangguran lah itu. Jadi Pak Kadus Fahru, ini kan itu ini kebunnya Pak Kadus ya? Ya betul Pak. Itu ada buah turubuk yang itu Pak? Udah bisa diambil. Ya boleh diambil Pak. Ya. Kita buat nanti buka puasa Pak. Ini untuk Ini kebunnya Pak Kadus Fahru nih. Ini sekat ini antara Pak Haji, ini sebelah sini Haji Asmat, yang sebelah sana Pak Kadus, orang tuanya Pak Kadus. ini sudah banyak Pak yang berbuah, kita ambil. Ya boleh Pak. Boleh, nanti saya bagi juga. Turubuk. Turubuk nih. Ini udah ada isinya nih. Kita ambil, kita panen. Kita cari lagi. Ini sejenis bambu ya, sejenis tebu. Sejenis ya. Masih udah banyak Pak. Kita ambil Pak. Kita panen. Ini satu nih, Bang. Ini Bang. Bang kamera sini kita ambil nih. Ini udah ada nih Bang. Ini udah ada isinya, kita bisa ambil. Kita panen. Ini udah bisa nih. Emang sih pohon ininya kurang ini. Kurang montok. Oh ini jelek. Kita cari lagi. Ini Bang, mantap. Ini udah bisa diambil nih. Oh, ini yang besar ya Pak ya? Besar nih. Kita ambil. Tuh kan. Ini Bapak panen buat dimasak ntar buka Pak? Ya, kita ini buat buka puasa. Oh, kirain buat sekarang. Gak boleh ya Pak puasa Pak? Jangan dong. Kita kan umat muslim. Banyak Pak, ini ada nih. Ini udah bisa diambil nih. Tapi isinya belum ini, belum gede ini. Ini udah ada isinya. Ini Bang. Banyak ternyata Pak ya? Banyak, emang kan ini ditanam. Iyalah ditanam Pak, masa tumbuh sendiri Pak? Sehari-hari Pak, kalau Oh. tidak punya uang kan kita bisa ambil di kebun. Dan bisa buat menghemat uang Pak? Betul, Hemat pangkal kaya Pak ya? betul sekali Bapak. Adik-adik harus hemat adik-adik. Nih Bang, masih banyak nih, ada satu lagi nih. Kita panen lagi. Nih, cara memanennya kita potong, kita ambil. Pisang udah ada yang matang, tapi kita gak bawa golok. Ini ada nih, satu lagi. Udah ada isinya, tapi belum ini ya, belum gede, belum besar. Kalau ini pohon cengkeh Bang, tidak ada buahnya, belum musim kayaknya. Kita cari-cari lagi, cari-cari lagi. Kita. Oh, Nah teman-teman, tadi itu kita ngambil turubuk ya, bambu, tapi itu sayur sebetulnya, bukan bambu sih, apa, tebu yang isinya ada telurnya di dalamnya gitu, seperti ini, coba lihat. Ini Nah, mau Kang.
nih. Pak Kadus Pahru ya, ini bukan bambu sih sebetulnya, ini bukan tebu, ini terubuk, ini dalamnya ada telurnya. Dimasak enak. Coba kita lihat buka ya. Coba aja dipesek, kupas dulu. Bahasa di sini dipesek. Dikupas enak ya. Pesek ini lagi Enak puasa. nih. Jangan lagi puasa nggak boleh. Oh iya. Jadi makan. Tapi lihat aja dalamnya dulu. Kayak apa dalamnya? Ini bagi orang Sunda mah pada tahu lah, pada apa ya. Tapi Ini bang, kalau ini bisa dimakan. itu jahat nih namanya. Nih seperti ini di dalamnya tuh. Tuh ini telurnya itu. Ini enak. Ini gurih sekali ini. Ini enak. Tuh. Dimasak enak. Ini seperti bunga kol. Ini nih. Nah ini teman-teman, ini bisa lihat yang kita injek-injek pun sebetulnya ini ubi nih, singkong ini, ubi itu ya, Ubi jalar. ubi jalar ini. Semua yang ditanam di sini itu, ini kan ubi ya, berbuah dia, beti bahasa dia mah beti. Nah ini yang segini-gini tuh, ini yang kecilnya ini tuh, ini ubi cilembu, kayak jenis ubi cilembu gitu tuh. Masih kecil juga di sini ada. Yang kita injek-injek itu semua, ini kucai ini tuh. Tadi ya, ini kucai tuh. Banyak sayur mayur, ini juga sering dibikin meme ya, ini jaat katanya. Kamu jaat sekali, ini jaatnya nih tuh. ini pohonnya nih merambat ya. Kalau jaat ini satu keluarga dengan kacang-kacangan ya, jenis kacang-kacangan ya. Ini jaat, dan kita juga banyak melihat di sini ada kunyit juga nih, kunyit nih. Ini kunyit. Bermanfaat sekali ini pohon seperti ini tuh. Ini buat obat juga, buat sayur-sayuran juga tuh. Tuh. Ini kenapa kalau di kampung kita ini apotek hidupnya sangat segar gitu kan. Ini bahan obat juga, buat sayur mayur juga, udah untuk rempah-rempah juga kan, untuk bahan-bahan sayuran gitu. Kang Bayu, ini kan beberapa macam tanaman di sini selain mengandung bahan obat-obatan juga memang sayur-sayuran ya, seperti tadi ya, ada kuning, ini jenis jahat, ini bahasa Latin jahat apa sih? Paradoxus, protectus. Ini enak buat lalaban. Kalau orang Sunda kata teman saya yang orang luar di kampung ini terlalu berlimpah luah, jadi ya kayak gini malah udah buang aja. Ya sebenarnya terlalu banyak mungkin makanannya. Kalau tinggal di kampung itu tidak mungkin kelaparan sebetulnya. Kenapa? Karena sumber protein, sumber makanan itu banyak. Betul. Kalau tidak ada nasi, masih ada. Ini bisa singkong. ini dibikin nasi ini. Ini seperti kacang-kacangan kan, dia keluarga kacang-kacangan tuh. Ini kayak gini bijinya. Ini enak, ini kalau direbus empuk dia enak. Kayak makan kacang mede gitu. Nah, teman-teman, kalau di kampung ini jangan takut kelaparan. Tidak ada nasi, banyak penggantinya. Seperti ini singkong nih. Singkong ini pengganti nasi karena sama-sama karbohidrat. Betul. Ini bisa singkong ini sepohon begini aja kita bisa untuk 1 atau 2 hari makan. Karena kandungannya sama seperti nasi, cuman mungkin kita tidak terbiasa aja makan singkong gitu, karena makanan pokok kita adalah nasi. Itu juga sama seperti talas juga sama. Talas kan banyak di sini. Talas juga salah satu bahan makanan itu mengandung karbohidrat juga gitu. Jadi tinggal di kampung kelaparan lucu, berarti memang pemalas gitu. Dan salah satunya yang disampaikan oleh Wakil Presiden juga, 2 batang atau 2 buah pisang itu bisa mengenyangkan gitu. Apalagi singkong ya. Itu satu ini aja bisa sebesar ini nih, bisa cukup makan untuk sehari lah. Kalau singkong kalau kita di sini kan kadang digoreng, rebus gitu. Enak untuk kudapan pagi hari dengan kopi atau saat santai juga enak. Ya teman-teman dari YouTube, mari kita lebih ke bawah lagi. Kita lihat juga ini Pak Kadus nih. Mana pisang? Oh iya mantap ya. Ini pisang apa namanya, pisang Ambon. Ini pisangnya bagus sekali. Besar sekali pisangnya. Belum kita jual Pak. Ya masih muda Pak, jangan dijual dulu. Karena harganya belum stabil.
Ya memang kalau harga buah-buahan sayur mayur kita kalau ke Jakarta masih anjlok Pak. Iya. Ini Karena buah pala pandemi belum ini saya baru panen. landai. Ini buah pala belum saya panen karena harganya masih murah. Jadi saya tunggu mahal dulu. Apa yang saya sampaikan Buah tadi pala. betul. Ini pohon pala juga udah berbuah sebesar Iya, ini. sebesar ini kan sudah. Ini untuk rempah-rempah kan, kalau untuk rempah-rempah. Ini salah satu rempah-rempah yang zaman dulu itu, zaman Indonesia masih namanya Hindia Belanda, ini nomor satu, bahkan katanya kalau di POC atau di Belanda ini lebih mahal daripada emas. Karena orang yang punya biji pala yang dalamnya ini bukan kulitnya ini ya, ini mah kulit luar, tapi di dalamnya ada biji pala. Itu orang yang memiliki koleksi itu berarti keluarga sultan. Makanya kenapa POC zaman itu turun ke Hindia Belanda ke Indonesia hanya mencari rempah-rempah seperti ini, seperti pala, lada, cengkeh juga, kopi, termasuk mungkin jahenya juga, karena ketika musim dingin itu untuk jadi penghangat. Dan salah satu cirinya keluarga sultan di VOC atau di Belanda itu di Netherlands adalah yang memiliki stok buah pala, Biji pala ya. biji pala dalamnya itu yang itu udah kasta tertinggi lah gitu. Oke. Alhamdulillah teman-teman. Dulu lah.